Kembali di Prime Time News, pemirsa Polri mengungkap 68 anak di Indonesia terpapar ideologi neonazi dan supremasi ras kulit putih. Sejumlah anak di Indonesia terpapar paham radikalisme melalui game online dan media sosial. Polisi mengungkap ada puluhan anak Indonesia terpapar ideologi neonazi dan supremasi ras kulit putih atau white supremacy. Hal ini disampaikan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Syahardiantono yang mengatakan ada 68 anak yang terpapar ideologi tersebut. Mereka terpapar ideologi ekstrim kanan tersebut melalui grup daring bernama True Crime Community atau TCC. Penanganan 68 anak di 18 provinsi yang terpapar ideologi kekerasan ekstrim melalui grup TCC seperti neonazi dan white supremacy, di mana mereka ditemukan telah menguasai berbagai senjata berbahaya dengan rencana aksi yang menyasar lingkungan sekolah serta teman sejawat mereka. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyampaikan sepanjang tahun 2025, sebanyak 112 anak terpapar radikalisasi melalui ruang digital yang tersebar di 26 provinsi. Dalam kasus ini, Densus 88 Anti Terorisme Polri menemukan sebanyak 112 anak terradikalisasi melalui game online dan media sosial. Ya, ini menunjukkan bahwa baik itu sosial media maupun di game online. Ya, ada beberapa peristiwa juga kemarin SMA 72 walaupun itu terkait dengan terorisme, tapi mereka terpapar di sosial media. Ya, dibandingkan dulu ketika proses radikalisasi secara konvensional itu membutuhkan waktu 2-5 tahun. Ya, sekarang dengan media online atau ruang digital itu hanya butuh waktu 3-6 bulan. Paham radikalisme tidak selalu terkait soal agama, melainkan radikalisme dapat dalam wujud ideologi seperti paham neonazi atau ideologi supremasi kulit putih. Meski berbeda secara nama, namun hakikatnya tetap sama, yakni sama-sama menebar kebencian terhadap kelompok yang berbeda dan diklaim sebagai musuh. Peristiwa penyerangan di SMAN 72 Jakarta sekaligus menjadi bukti bahwa radikalisasi remaja dan anak muda berkembang sedemikian pesat. Tim Liputan, Metro TV. Sementara itu, catatan akhir tahun Polri 2025 menunjukkan data yang mencengangkan. Tidak kurang dari 68 anak-anak di 18 provinsi di Indonesia terpapar ideologi neonazi dan atau white supremacy. Lalu bagaimana mendeteksi ideologi ekstrim kanan yang mulai mengintai anak-anak Indonesia ini? Kita akan membahasnya bersama analis terorisme Ridwan Habib. Mas Ridwan, selamat malam. Selamat malam, Mas Iqbal. Mas Ridwan, kita sudah membahas ini pada saat pasca insiden di SMAN 72 Jakarta ya. Nah, yang terkini Jubir Densus 88 menyebut bahwa ideologi ekstrim ini menyebar melalui komunitas digital. Disebut ada true crime community, seperti juga melalui game online dan grup online. Nah, sebenarnya sejak kapan, Mas? Apakah bisa ditarik ke belakang? Kapan paham seperti ini mulai masuk ke Indonesia? Ya, awalnya memang pada saat peristiwa SMA 72 itu, eh, kita masih ingat ya, Mas Iqbal, kira bersama-sama, eh, awalnya dianggap sebagai pembulian saat itu kan. Tapi kami meyakini bahwa di balik itu ada sebuah ideologi berbahaya. Dan alhamdulillah ternyata Densus 88 sangat menerima masukan, menerima pendapat dari para akademisi, sehingga kemudian teman-teman Densus 88 melakukan penelusuran lebih dalam terhadap grup yang diikuti oleh F atau ABH, anak berkonflik hukum SMA Negeri 72 itu. Grup ini yang disebut dengan True Crime Community itu. Nah, True Crime Community ini ternyata anggotanya 68 orang sementara ini yang sudah diamankan, dan yang mencengangkan adalah di 18 provinsi. Jadi kalau ini terlambat, kalau saja Densus tidak bergerak cepat, maka
ada 18 provinsi yang kemungkinan akan terjadi peristiwa sama persis dengan SMA 72 itu. Syukurnya, alhamdulillah, ini berhasil ditangkal, cepat-cepat diamankan, cepat-cepat direhabilitasi, sehingga kemudian tidak ada lagi peristiwa-peristiwa seperti kejadian SMA 72 itu. Kalau akar ideologinya, Mas Iqbal, ini sebenarnya mulai marak itu di Amerika. Kira-kira sekitar tahun 2019 sebelum COVID ya. Jadi ini sebenarnya ideologi lama, tapi mulai marak sekitar tahun 2019. Di Amerika itu namanya adalah Groyper. Nah, Groyper ini yang kemudian menginspirasi penembakan-penembakan di SMA di Amerika. Termasuk sepanjang tahun 2025 itu ada 5 kasus dan semuanya terinspirasi dari neonazi ini, Mas Iqbal. Oke, Mas, kasus-kasus yang seperti itu, kalau misalnya background-nya neonazi atau white supremacist ya, itu kalau kita tarik secara historis, itu kan justru orang-orang yang kulit berwarna itu menjadi korban. Nah, apakah ini kalau dianalisa para pelaku yang misalnya sebenarnya kalau kita by definition itu kan white supremacist ras kulit putih. Nah, harusnya kan sebagai victim atau korban begitu, tapi kenapa ini merasa sebagai pelaku? Apakah jangan-jangan mereka tidak memahami secara historis tapi hanya menggunakan ini sebagai pelampiasan, Mas Ridwan? Justru karena mereka terpapar sangat dalam, sehingga meyakini bahwa neonazi atau white supremacy itu bisa dilakukan oleh orang-orang di luar ras kulit putih. Termasuk yang di Amerika itu, Mas, ada namanya Johan Hendrickson. Itu mohon maaf, kulitnya itu black ya, dari komunitas kulit hitam, asalnya Afrika, imigran Afrika orang tuanya, dan kemudian dia menganut paham white supremacy, Mas, dan melakukan penembakan ke teman-temannya dan termasuk gurunya. Tapi itu mereka lakukan karena mereka memahami konsepnya adalah ide besarnya. Jadi bukan karena mereka berkulit putihnya, tetapi ideologi ini meyakini bahwa orang lemah di seluruh dunia ini bisa dimusnahkan begitu ya menurut mereka, supaya kemudian yang tertinggal orang kuat. Ini yang disebut dengan neo-Darwinisme, itu kaos yang dipakai pelaku SMA 72 itu. Neo-Darwinisme itu bagian dari kelompok neonazi ini. Kaosnya ada tulisannya natural selection gitu ya. Jadi orang-orang lemah boleh dibunuh, boleh diserang, boleh ditembak, agama boleh diserang, supaya kemudian yang tersisa, menurut mereka ya, ini sekali lagi, menurut ideologi ini, yang tersisa adalah tinggal orang-orang kuat yang meyakini ideologi ini. Ini saya kira sudah membahayakan kalau sampai anak-anak Indonesia yang kita punya latar belakang Pancasila, punya latar belakang budaya yang sangat kental, punya latar belakang agama yang sangat kuat, kok bisa-bisanya terpapar. Nah, ini saya kira jadi problem besar ya dari Kementerian Pendidikan. Ini kan artinya kalau sudah sampai ke sekolah ini kan ada shifting ya, sosial. Ada perubahan dari pelaku yang kita mungkin tidak berpikir akan dilakukan oleh anak sekolah. Ternyata ini bahkan ada 68 anak dari 18 provinsi. Apalagi ada indikasi mereka memang menyasar sekolah atau teman sebaya. Nah, apakah ini artinya cara kita mendeteksi mereka yang terpapar itu juga harus berbeda, harus mengadaptasi, Mas Ridwan? Betul, setuju. Jadi bayangkan dari penjelasan dari Bapak Kabar Eskrim, 48 ini menguasai senjata berbahaya dan mereka sudah berniat untuk melakukan serangan kepada temannya. Berarti kan ini sudah tahap mendekati tahap akhir ini, termasuk yang terakhir yang diamankan di Garut itu. Jadi ini saya kira memang harus ada perubahan pola deteksi. Sebelumnya mungkin di era-era ISIS ya, tahun 2013, 2014, itu mendeteksinya itu seolah-olah yang terkait agama gitu ya, radikal agama. Nah, kalau yang sekarang ini saya kira beda lagi, Mas Iqbal. Kita harus lebih meluaskan spektrum. Karena radikalisme itu tidak hanya yang terinspirasi dari agama gitu ya. Diinspirasi dari paham-paham white supremacy atau neonazi ini juga bisa membahas anak-anak kita.
Oke, nah artinya kalau kita ini kan terpaparnya dari ruang digital. Kalau dulu seperti yang artinya ini tidak melulu tentang ekstremisme soal agama. Kalau dulu bisa dilacak melalui mereka kapan melakukan baiat, disitulah mereka mulai terpapar. Nah kalau ini seperti apa Mas? Artinya kan kita tidak bisa melacak dengan jelas. Dan seperti apa harus mewaspadai ruang digital bagi anak-anak supaya tidak bisa membuat mereka terpapar radikal seperti ini? Penyelidikan ini baru berjalan kira sekitar 50 hari, Mas Iqbal. 7 November dimulai, jadi sekarang kira-kira belum sampai 2 bulan ya. Maaf ya, sampai 2 bulan karena ini masih tahun baru. Jadi saya kira masih sangat sangat mempelajari. Kami sendiri di kampus, teman-teman peneliti itu juga sedang mempelajari dan mencari data karena ini modusnya baru. Terutama mereka ini berkumpul dalam satu community yang disebut dengan true community itu dan berkomunikasi secara tertutup gitu ya. Jadi sebenarnya blessing in disguise juga itu SMA 72 itu. Karena dari kemudian terbongkar grup ini gitu kan. Walaupun harus ada korban dan yang kita sesalkan harus ada yang korban gitu. Tapi dari situ kemudian ini terbongkar. Kita tidak membayangkan kalau ini nggak terbongkar dan terjadi sebuah serangan serentak di 18 provinsi atau 68 orang ini semua melakukan serangan itu tidak terbayangkan. Game online, Mas Ridwan. Jadi memang game online. mohon maaf, metodenya ini awalnya mereka menggunakan komunitas Groyper dengan Gore ya. Jadi tayangan-tayangan kekerasan itu Mas Iqbal. Oke. Tayangan-tayangan kekerasan tentang bagaimana cara membunuh, bagaimana meracun orang. Itu memang memakai dark web Mas, memakai dark web. Jadi menggunakan Tor. Menggunakan bukan seperti kita browsing internet seperti biasa. Jadi ini anak-anak istimewa sebenarnya, 68 ini. Kalau kemudian bisa disembuhkan, mereka ini anak-anak hebat. Anak-anak bukan hebat yang hanya, harus kemudian dirawat. Bukan hanya komunitas online, tapi juga game online, Mas? Karena itu juga yang dipaparkan bahwa mereka terpapar game online yang berbasis kekerasan? Game online itu hanya sekedar cara mereka menyamarkan komunikasi. Oke. Jadi mereka berkomunikasi seolah-olah bermain game, tapi sebenarnya itu hanya tool saja. Jadi bukan kemudian mereka menggunakan game online itu membagi ideologinya. Mereka hanya menggunakan tools itu untuk menyamarkan komunikasi. Oke, baik Mas Ridwan. Semoga nanti akan segera ditemukan cara yang efektif untuk membendung paparan radikalisme ini. Tentu harus beradaptasi dengan cara yang baru pula ya. Terima kasih Mas Ridwan sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.